Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang kelas di JavaScript. Jadi apa itu kelas? Kelas adalah sebuah blueprint atau cetakan biru yang digunakan untuk membuat sebuah objek. Nah, kelas sendiri digunakan untuk menyusun kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami dalam kelas. Di dalam kelas sendiri, kita dapat mendefinisikan sebuah properti ataupun metode atau method yang nantinya akan dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Nah, ini hampir mirip dengan konsep yang namanya OP di bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Java, dan lain-lainnya. Di sini kita langsung mulai saja untuk codingannya. Nah, pertama-tama untuk membuat sebuah cetakan birunya atau kelasnya, kita buat saja nama kelas. Di sini contoh namanya card. Di mana cardnya ini kita bisa masukkan sebuah properti dalamnya. Nah, contoh cetakan biru dari sebuah car biasanya ada bannya, ada 4 ban. Kemudian spionnya ada 2, kemudian kecepatan 60 km per jam contohnya. Ini cetakan biru dari sebuah mobil. Dimana kalau kita ingin jalankan cetakan biru dari objeknya ini, nah ini dalamnya yang dimaksud dengan objek. Nah, satuannya ini disebut dengan yang namanya properti. Ada properti ban, spion, dan juga kecepatan. Dimana kalau kita ingin akses objeknya ini, kita lakukan yang namanya instansiasi objeknya. Kalau kita ingin akses di luar dari kelasnya. Contoh, di sini saya buat cons dengan nama card. Kita new, panggil kelasnya card. Sini kita sebut saja seperti ini, card. Setelah itu, sini kita bisa akses properti dalamnya. Nah, contoh kita panggil properti ban, spion, dan kecepatan satu-satu. Kita bisa lakukan yang namanya console log. Kemudian sini kita bisa pakai backtick untuk mengurangi penggunaan dari plus. Contoh seperti ini, ban, kemudian kita plus dan juga ekspresinya langsung, yaitu car titik ban. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lakukan yang namanya backtick. Jadi kalau kita ingin pemanggilan ekspresinya, kita tinggal lakukan $, kemudian kurung kurawal. Di sini kita tinggal masukkan saja jumlah ban. Kita gunakan backtick tadi yang simbolnya itu ada di samping kiri angka 1 di keyboard. Sini kita panggil ekspresinya yaitu cut. Kemudian kita panggil propertinya ban. Kemudian kita tampilkan lagi ini kecepatan mobil, kilometer per jam. Di sini jumlah spion. Di sini kita panggil propertinya sesuai yang ada di dalam objeknya ini. Propertinya ini spion. Kemudian di sini propertinya yaitu kecepatan. Nah, maka pada saat kita jalankan, sini kita tinggal load index.js. Nah, maka semua propertinya ini kita bisa gunakan di dalam sebuah kelasnya ini atau dalam sebuah objeknya yang dibungkus dari blueprintnya yaitu kelas car-nya ini. Nah, kemudian di sini kita juga sebenarnya bisa menggunakan yang namanya method. Nah, method sini fungsinya hampir mirip seperti function di dalam JavaScript-nya. Contoh, di sini kita buat namanya information yang menampung informasi dari card-nya ini. Information, kita return, kita pakai backtick seperti ini. Nah, setelah itu kita tampilkan di sini contoh jenis jumlah jumlah ban titik 2, kita panggil properti. Ini kalau di dalam kelasnya kita tidak perlu instansiasi objeknya untuk memanggil sebuah propertinya, kita tinggal lakukan yang namanya this.
titik ban, kemudian jumlah spion. Nah, terakhir yaitu kecepatan kilometer per jam. Nah, di sini kita panggil properti spion dan yang ini kita panggil properti kecepatan. Nah, setelah itu kita tinggal jalankan fungsinya. Nah, cara menjalankan fungsi atau pemanggilan fungsi di dalam objeknya ini, kita tinggal jalankan console log. Kalau di luar dari kelasnya, setelah kita instansiasi objeknya, nah selanjutnya kita tampilkan fungsinya. Di sini kita tinggal masukkan import card, kemudian information. Kita coba jalankan. Nah, maka tampil informasi dari kendaraannya tanpa harus kita console log satu persatu propertinya. Yang dimaksud dengan method dan ini dimaksud dengan properti. Nah, selanjutnya bagaimana jika di sini saya ingin buat setiap karnya itu tipenya berbeda-beda berdasarkan parameternya nanti pada saat kita instansiasi objeknya ini. Nah, ada yang namanya constructor. Constructor ini adalah sebuah fungsi yang pertama kali jalan pada saat instansiasi objeknya. Jadi sebelum menjalankan yang ini, dia jalankan dulu constructornya. Ini constructor tipe. Nah, tipenya ini kita bisa isi is titik type sama dengan yang kita masukkan ke dalam sini, type. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam parameternya nanti pada saat instansi objeknya, yaitu adalah tipe dari kendaraannya. Sini kita bisa tampilkan juga tipe kendaraan. Titik 2 this titik type. Nah, sebelum kita jalankan, di sini kita masukkan dulu parameternya isinya apa sebagai tipe dari kendaraannya. Contoh di sini Beatles. Kita coba jalankan. Nah, maka tipe kendalanya masuk sesuai dengan apa yang kita masukkan di dalam parameter pada saat kita instansiasi objeknya yang ada di constructornya ini. Nah, ini penggunaan dari satu objeknya. Nah, kemudian ada juga yang namanya kelas turunan. Itu turunan dari kelas utamanya. Yang mana kalau kelas turunan ini sendiri itu bisa ambil properti dan juga method dari kelas utamanya. Nah, ini sebagai kelas utama, kelas car kita buat untuk kelas turunannya. Contoh, kelas namanya sport car. Kita extend, dia adalah kelas turunan dari kelas car. Nah, uniknya dari kelas turunannya ini, dia bisa ambil properti dan juga method dari kelas utamanya, yaitu car ini, dan juga constructornya. Sini kita coba ya, kita instansiasi kelas namanya sport car, kemudian new sport car, jalankan kelasnya yang kita instansiasi. Setelah itu di sini contoh Ferrari. Nah, kita coba console log fungsi informasi yang ada di dalam kelas utamanya yaitu card. Apakah bisa terpanggil di dalam kelas turunannya yang sport card ini? Kita coba, kita console log load. Di sini kita panggil sport card titik information dalam kurung tutup kurung. Kita coba jalankan, tapi sebelum itu saya buat pemisah dulu, console.log pemisah. Kita coba. Nah, di sini ada error. Nah, errornya tadi ini karena nama variabelnya itu sama dengan nama kelasnya. Di sini identifier class car has already been deklarasi. Di sini kita ganti S-nya jadi huruf kecil. Kita coba jalankan. Nah, ini kita clear dulu. Itu kita coba jalankan lagi. Nah, maka akan tampil informasi dari
kelas value-nya dan juga objek dari Beatles-nya yang mengambil dari kelas utamanya nilainya dari jumlah bulan, jumlah spion dan juga kecepatan. Nah, di sini selain kita bisa ambil, contoh di sini saya ingin ganti kecepatan dari sport car-nya ini jangan 60 tapi contoh 120. Kita bisa di sini kita bisa lakukan yang namanya mengganti nilai dari propertinya. Yang tadinya kecepatannya 60, pada saat menjalankan sport car-nya kita ganti kecepatannya jadi 120. Kecepatan sama dengan 120. Kita coba cek lagi. Nah, maka di sini kecepatannya 120. Untuk kelas turunan, nah selain kita lakukan yang namanya instansi objek seperti ini untuk penjalanan dari fungsinya, sebenarnya ada lagi cara lain selain kita gunakan yang namanya instansiasi objek pada saat kita menjalankan sebuah objeknya, yaitu untuk mengambil properti dan juga metodenya. Nah, cara lainnya itu kita bisa gunakan yang namanya static. Sini kita hapus saja. Kita coba buat static. Contoh di sini kita buat static untuk propertinya. Yang ini juga, ini, dan juga yang ini. Nah, cara pemanggilannya, nah tadi itu kita gunakan new kemudian nama kelasnya. Nah, untuk penggunaan static ini sendiri, kita tinggal lakukan buat variabel dulu, const. Setelah itu nama variabelnya apa? Nama variabelnya saya buat saja namanya car static. Nah, selanjutnya kita tinggal jalankan fungsinya. Contoh di sini car, panggil kelasnya dulu yaitu car, kemudian nama fungsinya information. Nah, begitupun juga kalau propertinya. Nah, cuman kalau fungsi kita harus akhiri dalam kurung tutup kurung meskipun parameternya tidak ada atau kosong. Kita coba console log, console.log car static. Kita cek tampilannya, kita clear dulu. Nah, masih tampil, cuman tipe kendalanya ini karena tadi kita hapus konstruknya, dia akan hilang. Kita hapus saja. Nah, tampil seperti ini. Ini sedikit tentang kelas di dalam JavaScript-nya atau konsep OP di dalam JavaScript-nya. Sebenarnya masih ada lagi fungsi-fungsi lain dalam OP di JavaScript-nya seperti super, relationship, getter dan setter, dan lain-lainnya. Untuk link dari materinya ada di dalam komentar yang sudah dipin. Sekian sedikit penjelasan tentang OP di dalam JavaScript-nya atau kelas di dalam JavaScript-nya. Kita ketemu di video berikutnya. See you next video. Jangan lupa subscribe. Have a nice day.